hamba Tuhan jadi berasa hidup di dalam sebuah apa ya, pengawasan. Pengawasan yang benar-benar eh, nggak ada orang yang suka dikritik. Sementara kita berasumsi bahwa walaupun asumsi itu salah bahwa kenapa dia anonimus? Karena dia juga tidak suka diserang dengan kritik, gitu kan? Hmm. Eh, Contoh pembicaraan kita saat ini pun akan menjadi benar-benar apa ya? Benar-benar nggak nyaman karena kita tahu kita buka diri kita siapa dan saya nggak heran bahwa live Instagram ini atau mungkin akan dikomentarin ada bagian-bagian yang mungkin akan di roasting gitu kan dan kita terima apa adanya ya bagian kita untuk di roasting bagian mereka merosting tapi untuk kita merosting mereka balik kan nggak bisa gitu kan karena mereka apa namanya membentengi diri dia dengan anonimus dia nah itu yang melahirkan kecurigaan-kecurigaan orang andaikan dia apa ya andaikan dia benar-benar membuka dirinya menyatakan idealismenya apa itu saya percaya akan lebih diterima oleh banyak diterima oleh banyak pihak gereja karena mereka jadi tahu integritas orang tersebut jadi buka diri walaupun saya juga mengerti bahwa alasan-alasan anonimus agar dia supaya bisa terus bergerak terus kelangsungan akun-akunnya ini terus bisa menjadi mercusuar bagi para kalangan netizen ya meme netizen gitu kan apalagi spiritual meme kalangan spiritual meme Spiritual ah meme. ya kalangan spiritual mereka adalah orang-orang yang rohani banget tapi rohaninya meme nah, itu bukan tapi adalah bisa kita lihat bagus bisa kita lihat enggak gitu ada sisi ada dua belah sisi nah oke ini ada pertanyaan nih. Terima kasih buat abang-abang yang ganteng ini. Wes, saya dibilang ganteng. Bukan saya ya, Bang Saud ya. Oke. Saya sebagai generasi tua jadi tahu tentang admin GP. Baru tahu secara saya punya 3 orang anak di youth. Yang mana sangat berguna sekali topik ini buat saya sebagai generasi tua. Aduh, benar banget Ibu. Kita harus terus update karena kita generasi tua benar-benar berasa kehilangan grip. Banyak saya selalu dapat konseling dari apa namanya dari generasi tua terhadap bagaimana cara mereka memperlakukan anak mereka mereka pusing 7 keliling aduh anak saya pemberontak anak saya nggak mau ini anak saya nggak mau padahal masalahnya cuma simpel sederhana waktu saya tahu oh sebenarnya cuma gini aja kenapa karena orang tua itu tidak melihat perspektif anaknya sebenarnya masalahnya simpel-simpel aja orang tua ingin mengatur anaknya di dalam sebuah jalur yang mana anaknya merasa nggak nyaman, otomatis kalau nggak nyaman, kapasitas dia tidak maksimal di situ kan. Itu contoh salah satu kasus. Jadi orang tua harus lebih tahu kultur dari apa yang dihadapi oleh anaknya, yang harus terus diupdate, jangan di kalangan orang tua aja gitu. Bener banget Bu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus apa namanya harus paham akan hal-hal ini. Sedikit banyak kita tahu karena gini, tiap generasi itu kulturnya beda. Kulturnya beda Ya. akan mempengaruhi mereka punya apa namanya reasoning mereka berbeda. Ya. Karakter mereka jadi beda. Nah, reasoning mereka ada cara pikir mereka beda, karakter mereka jadi beda. Dua generasi sebelumnya kita bisa mendisiplin anak pakai pukulan. Yang mana Sekarang sekarang itu nggak bisa terjadi. Uh, itu akan justru membawa dampak yang lebih buruk, ya gitu kan. Nah, anak itu ya baik kita akan ngomong hal itu di dalam mungkin topik yang berbeda. Kita topik keluarga, topik tentang anak, menghadapi remaja, menghadapi youth gitu. Nah, hal seperti ini yang memang perlu kita tahu. Apalagi ini kalau dari gereja palsu kan sebenarnya bukan remaja ya, sebuah generasi yang sebenarnya udah matang. Sebuah generasi yang sudah sangat matang. Mereka bukan remaja, tetapi masa remaja mereka lahir dari milenial, ya masa remaja yang penuh dengan jangan macam-macam sama anak-anak remaja sekarang karena cara pola pikir mereka sekarang sudah lebih dalam. Masalahnya pengetahuan mereka yang nggak dalam. Secara logis mereka sudah lebih dalam,
pengetahuan historical bagaimana ini bisa jadi kayak begini, itu yang kurang dari mereka. Mereka banyak sekali mudah mengambil referensi dari Google, sementara Google hanya menunjukkan kulitnya. Bagaimana hal itu terjadi. Sebenarnya yang harus mereka ini adalah baca bukunya. Baca bukunya kita jadi tahu perspektifnya, kita jadi tahu soul-nya. Kita hanya seringkali baca referensi untuk ngejudge atau menjadi sebuah bahan sebagai bahan debate gitu. Nah, ini yang terjadi sama anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang ada perlombaan-perlombaan debate yang saya ikut. Saya bukan nggak ikut debate, saya ikut penemin. Saya sampai geleng-geleng kepala bagaimana cara mereka menjatuhkan lawan mereka. Mereka menemukan kelemahan dari apologet dan menghancurkan lawan mereka sampai tidak bisa berkutik. Itu bagaimana mereka cari kelemahannya. Itu luar biasa anak-anak zaman sekarang. Nah, ini yang harus, bukan kita gini. Generasi tua melihat sebegini. Ini yang harus kita waspadai. Ini bukan sesuatu yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita pahami, bukan kita waspadai. Nah, memang kemampuan kita secara kognitif menurun, orang tua menurun. Jadi males belajar gitu kan, karena udah bukan ininya buat belajar. Kita kebanyakan harus memutuskan sesuatu. Nah, ya tolonglah anak-anak muda juga pahami bahwa kita sudah agak lambat di dalam berpikir, agak lambat di dalam mencoba anak-anak muda juga tolong mengerti bahwa kita punya gap culture, bahwa kita lahir dari kultur yang berbeda dengan bahan pertimbangan yang beda. Kalau mereka bisa paham, kita bridging antara generasi ini akan terjadi lebih baik. Kalau yang tua coba paham anak muda, yang anak muda coba paham generasi tua, bridging komunikasi gap culture ini akan berjalan lebih baik. Itu menurut saya ya. Saya kebanyakan ngomong kayak Bro Saud ini. Ini nih. Ini dari anak saya nih, bingung mau tanya apa nih, baru follow akun gereja palsu. Ya, ya. Ini ada pendekar Gunung Malabar kayaknya nih bro, di sini ada dia ikutan bergabung sepertinya. Oke. Kalau saya sih ini ya, kalau ya buat teman-teman ya, buat teman-teman pemimpin youth atau hamba Tuhan pendeta ya kan. Buat saya sih gini. Akun-akun satir itu nggak usah dimusuhin dan nggak perlu juga dipusingin. Tapi bukan berarti juga tidak dihiraukan gitu ya. Buat saya itu kita justru akun-akun ini bisa jadi satu pembelajaran buat kita nih, para hamba Tuhan, para pemimpin, pembelajaran bahwa ada banyak anak-anak muda di luar sana yang tertarik dengan kekristenan gitu. Karena itu munculkanlah Kristen di dalam gereja kita, bukan munculkan diri kita di dalam gereja. Kalau yang munculnya itu kekristenan, yang munculnya itu soal Kristus, saya yakin akan banyak yang interest gitu anak-anak muda. Nah, jadi ini semacam jadi apa ya? Jadi peringatan buat kita sih. Lalu yang kedua, kalau buat saya dengan ada akun GP ini, sebenarnya buat kita para pendeta, buat para hamba Tuhan, ya para gembala, ini sebenarnya menantang kita harusnya bersyukur gitu. Itu menantang diri kita, menantang leadership kita, menantang kognitif kita juga untuk menjadi pembanding bagi anak-anak youth yang ada di gereja. Jangan langsung judgement bahwa jangan follow akun gereja palsu, jangan ini. Saya bukan membela adminnya gereja palsu atau apa, enggak. Tapi buat saya begini, ketika kita ngomong kayak begitu, itu justru akan menjadi bumerang. Tapi kalau misalkan dibuka ruang diskusi, siapa yang follow akun ini, lalu diskusi aja. Ada yang menarik tuh, waktu itu saya pernah diskusi dengan satu anak, dengan pemimpin youth di daerah Jawa. Dia justru bikin komsel, materinya itu banyak diambil dari postingannya gereja palsu katanya. Dan itu saya berpikir, kenapa Mas ngambil dari situ? Iya, karena menarik aja, dan itu anak-anak juga ngikut follow. Daripada saya bikin materi komsel, saya pusing. Akhirnya apa? Saya bangun dari hal itu. Dari yang diposting sama gereja palsu, kita diskusiin. Apakah benar cara pandang gereja palsu? Apakah benar, ya kan? Secara teologis benar nggak?
Lalu kemudian secara etis, etika bagaimana? Nah, kalau etika yang nggak benar ya tinggal diarahin mana yang harusnya kita bersikap ketika mengkritisi gereja apa segala macam. Sebenarnya kalau kita berselancar atau punya pola pikir yang berbeda, kita itu bisa bermain menunggangi akun-akun satir itu untuk memperbesar kapasitas anak-anak muda yang kita layani, yang kita mentorin. Kalau saya sih begitu, saya ngeliatnya dari sisi yang positif ya. Saya ngeliatnya dari sisi yang berbeda dengan pada umumnya gitu. Ada yang bilang gini, ah karena lu nggak ini kan, lu ngomong gitu, karena lu bukan gembala, bukan apa. Even walaupun saya gembala, saya akan lakukan hal itu. Percayalah gitu. Saya punya adik-adik rohani yang saya mentorin juga kok. Saya punya orang-orang yang saya mentorin dengan cara yang silent. Kita sering diskusiin juga soal gereja palsu gitu. Saya sering ketemu apa segala macam di dekat kantor. Kita ketemuan, meet upan, kita ngobrol-ngobrol apa segala macam. Tetap ngomongin itu dan saya selalu bilang begini, saya kasih tahu nih, ada beberapa hal yang kurang pas dari admin gereja palsu, apa dari akun ini. Lu jangan ikutin begini. Tapi ada beberapa yang hal yang baik nih yang bisa kita lihat nih. Lalu kita jadi pemantik diskusi untuk kita bicara soal kekristenan seperti apa. Jadi kalau saya sih itu lebih melihatnya begitu. Sehingga akhirnya itu jadi relate, jadi nyambung, jadi kena dengan anak muda sekarang. Yes, Kalau mau yes. bentengin begitu sih. Iya, mudah-mudahan gereja palsu denger ya. Saya sih senang kalau mereka. Betul, betul. Kita Harusnya dengar. punya sebenarnya kita punya ekspektasi harapan banyak buat akun ini. Banyak sekali harapan. Kadang-kadang demi untuk mengejar kuantitas konten, kadang-kadang saya juga mengerti karena saya juga suka ngejar kuantitas konten. Harus Ya, konten itu sementara nggak punya kualitas, jadi harus upload yang kaleng-kaleng pun taruh aja gitu kan. Cuman harapan betul. kita adalah bahwa tolong informasinya lebih lebih mantap lagi, lebih gali informasi lebih banyak dari orang-orang dalam, dan tolong ledek-ledekannya jangan kelewatan lah kalau menurut gue ya. Jadi itu menghasilkan integritas buruk juga buat mereka. Jadi lakukanlah dengan belajar dari stand up comedy, lakukanlah dengan apa ya, Elegan, elegan. dengan elegan. Uh, karena ekspektasi kita besar sama ya. Karena ini ada ekspektasi saya adalah akun ini mencerahkan, gitu kan? Mencerahkan kehidupan kekristenan kita adalah sebagai salah satu akun yang mencerahkan bahwa eh, kita itu harus pinter, kita itu mesti berhikmat, kita itu mesti banyak hal yang bisa dievaluasi dari pemimpin-pemimpin kita, gitu kan? Nah, pemimpin adalah bukan hanya memimpin, tetapi pemimpin adalah sarana kita belajar. Kita belajar dari keberhasilan dia dan kita juga belajar dari kegagalan dia. Sama seperti pemimpin-pemimpin yang dituliskan dalam perjanjian lama, mereka dengan tidak malu-malu buka-bukaan dengan sebuah kegagalan mereka, dan di situ jadi kita juga jadi belajar. Jadi seharusnya jangan malu untuk membawa aib kita diungkapkan, karena itu akan jadi pembelajaran bagi orang lain, ya kan? Tapi juga jangan bangga dan mengatakan bahwa ya ini saya harap jadi pembelajaran buat semuanya. Nggak malu tapi bangga, ada beberapa masalah seperti itu. Nah, ya Ini ini ada adalah komentar nih Kak nih. apa? Ada komentar bagus nih. Apa nih? Coba tolong bacain deh, bro. Saya juga pernah, ini dari Rudy Andreas. Saya juga pernah lihat-lihat akun GP. Saya suka caranya mengkritisi. Tapi menyayangkan adanya komen-komen dari anak-anak muda yang sifatnya free hit. Dan tidak ada yang mengendalikan mereka di sana. Itu menurut saya sih. Ah, saya juga setuju nih. Kelemahannya akun GP adalah tidak adanya semacam host. Tidak adanya semacam eh, filter dari dia untuk komen-komen. Walaupun kadang-kadang dia suka, kalau saya perhatiin apanya, kalau lagi ada yang lagi apa ya, Bener. lagi viral, lagi hype, saya tuh perhatiin ini ya, komen-komentarnya apa segala macem. Cuman kadang-kadang adminnya itu suka lost, suka suka apa ya, suka mungkin karena nggak mengamati, tiba-tiba itu udah banyak komen apa segala macem, jadi followersnya atau yang ikut tuh jadi perang perang diskusi, debat diskusi. Itu sih bener nih, bener Rudy Andres bener nih, penengahnya harus ada di sana.
Nah, saya sih Iya, berharap admin adminnya jadi di pro penengahnya juga, ya. betul, Tapi betul. itu kan ekspektasi kita. Kalau mereka Mm. ngikutin ekspektasi kita, ya mereka nggak seviral sekarang. Ya kan, jadi ya mereka akan jadi akun-akun mediocre kayak akun kita aja. Oke, ya, Aduh, follower kan banyak tapi mediocre, engagement kecil gitu kan. Kalau itu gila, followernya dikit, engagementnya gila-gilaan. Nah, gede, gede, gede hitungannya. iya, kayak gitu. eh ini adalah pembicaraan yang menarik banget. Gue percaya bahwa generasi ini akan menemukan bentuk mereka sendiri di dalam pencarian spiritual mereka. Kita percaya bahwa semuanya ada di dalam kasih Tuhan, di dalam rancangan Tuhan untuk Yes. demi yang terbaik buat generasinya. Dan kita harus juga besar hati mengakui bahwa kita punya warisan-warisan yang salah di dalam generasi sebelumnya, bukan bilang generasi Ya, tua ya. Dan untuk masuk di dalam sebuah pergerakan yang baru, di dalam sebuah istilah profetiknya sebuah gelombang yang baru dari Tuhan, mendapatkan sebuah hal-hal yang luar biasa yang baru. Memang harus ada sebuah kritik pemurnian terhadap hal-hal salah yang kita lakukan di generasi sebelumnya di masa lalu. Hal-hal yang sebenarnya tidak disengaja, tetapi mungkin dieksploitasi oleh beberapa orang gitu, walaupun mereka juga mungkin hmm, nggak senang melakukannya. Nah, kita harus keluar dari situ sebelum kita mendapatkan sebuah gelombang yang baru dari Tuhan. Bagi saya itu adalah hal positifnya nih, bagi untuk akun-akun ini. Oke, ini ada lagi nih dari siapa nih? Bang Elsom ya. Coba bro, tolong Bang bacain bro. Nelson. Dengan adanya kehadiran akun GP di platform media sosial IG, semakin menumbuhkan rasa keingintahuan atas apa yang diupload, kemudian mencarinya dari referensi-referensi. Nah, ini yang saya Ya, bilang, dan ini orang jadi belajar. inilah ya, ini realita. Makanya saya bilang gereja harus menjadi pusat referensi, harus menjadi semacam eh, daripada kita menghabiskan waktu ribut dengan adminnya GP, gereja palsu, lebih baik dari pihak gereja, dari pihak hamba Tuhan itu mulai mempersiapkan semacam referensi yang bisa menjadi alat pembelajaran buat generasi muda. Karena ini yang diperlukan. Makanya kalau bisa sih ibadah tuh present worship sebulan sekali lah gitu. Yang lainnya itu bikin kayak studi klub untuk diskusi, ruang tanya jawab, ruang explore untuk bicara soal kekristenan, ya kan itu kalau dibuat, kalau ada itu jadi keren banget sih menurut saya sih. Tapi yang itu nggak mungkin dilakukan bro. Kenapa? Karena permintaan pasar, mayoritas mereka nggak akan mau melakukan hal itu. Mereka akan, kalau lu melakukan hal itu, gereja lu ditinggalin. Oh gitu. Paham maksud gue? Nah, Gereja lu harus, ini kita ngomong soal esensi gereja, gereja lu harus populer dengan pesan-pesan yang membangun, pesan-pesan yang, gue nggak bilang meninabobokan ya, tapi ya. pesan-pesan yang mendatangkan lebih banyak massa. Dan kalau lu punya pesan-pesan kebenaran, itu marketnya nggak bagus. Nah, Hmm. ini yang sudah dipahami oleh, jadi mereka akan cenderung mengabaikan suara minoritas. Karena Hmm. minoritas ini nggak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup mereka. Dan ring satu dari setiap hamba Tuhannya ini akan menyaring untuk semua demi kepentingan mereka, karena mereka sudah ada di dalam bagian sebuah kerajaan besar, sehingga pemimpin utamanya juga nggak akan tahu. Dia nggak mau pemimpin utamanya jatuh dan dia akan jatuh bersamanya. Itu kan, itu contohnya kayak gitu. Jadi Berarti gereja ada ini harapan kak, apa? ada harapan. Harapannya tetap ada untuk gereja menengah ke bawah, itu aja. Ya, Gereja kita, yang ya, ya kayak ya, kita kita gini lah yang harus banyak bikin referensi buat ya, buat anak-anak muda. gereja-gereja menengah ke bawah adalah sebenarnya adalah gereja-gereja yang coba mempertahankan idealismenya dalam hal pengajaran, di dalam hal etika, di dalam hal karakter, bahwa mereka tahu bahwa nggak bagus selalu tidak memperhatikan balance antara janji berkat dan
dosa dan penghukuman kan. Itu harus ada dalam hati. Lu selalu kasih tahu tentang janji dan berkat tanpa balance tentang bahwa lu perlu pertobatan dosa dan penghukuman. Itu bukan sebuah kekristenan, ya itu adalah sebuah motivasi gitu. Nah, itu yang kok kok Anda kok tiba-tiba langsung bicara keras begitu? memaafkan saya. Saya pasti akan dihakimi masa setelah ini. Maksudnya gini, saya tidak bicara keras ya bro, karena itu adalah Tapi pemikiran, tegas. bukan tegas. Itu adalah pemikiran seorang gembala. Seorang Ya. gembala, kita setiap hari dihadapi dengan pilihan, apakah saya akan mengambil sebuah keputusan yang populer atau sebuah keputusan yang benar. Itu setiap hari. Kalau saya mengambil keputusan yang benar, secara finansial dan secara survival kita, entitas kita itu terancam. Jadi harus bagaimana caranya menyeimbangkan antara keputusan yang populer dan keputusan yang benar. Itu pergumulan hamba Tuhan tiap hari. Dan bagaimana hamba Tuhan tidak tergoda untuk selalu mengambil keputusan yang populer. Kesalahan hamba Tuhan adalah selalu mengambil sebuah keputusan yang populer, itu yang akan menyebabkan kejatuhan mereka, degradasi moral mereka, degradasi pengajaran mereka. Ini yang membuat akun-akun gereja palsu muncul karena hal seperti itu, gitu. Uh, itu curahan hati seorang hamba Tuhan ya. Dia tidak mengkritisi, itu curahan hati. Tuh. Kalau mau sebenarnya rumus jadi besar gampang, adalah jualan banyak banyak janji palsu. Simpel itu, rumus jadi besar nggak mudah. Tetapi kan kita punya idealisme, kita punya kebenaran dan kita tidak mau melakukannya. Gitu. Oke. Betul. Oke. Kayak ini pembicaraannya juga udah mulai melenceng, ya. Mungkin kita akan bicarakan hal yang lain lagi. Itu mungkin ada ini. Nah, lihat nih, apa namanya viewernya. Waktu gue ngomongin langsung turun drastis viewernya. Mereka nggak suka hal seperti ini, gitu kan. Meskipun yang masih nonton ini artinya engkau adalah orang-orang yang tough di dalam Tuhan. Pertumbuhan rohani luar biasa, gila. Oke. Ya udah panas kuping gua, nggak suka gua tuh kayak pesan-pesan seperti ini. Oke, sebaiknya mungkin kita akan akhiri Ya. pembicaraan kita, diskusi kita yang luar biasa pada malam hari ini. Thank you banget bro udah hadir bersama dengan kita dalam sebuah pembicaraan diskusi kita. Ada pesan-pesan penutup bro untuk teman-teman Lightfrog? Ada yang mau nanya nih Kak nih. Kak, boleh tanya? Silahkan. Oh silakan, boleh, masih boleh kita buka satu pertanyaan. Nah, satu pertanyaan, 12 Jepson. Silahkan. Mau tanya apa? Ketik. Oh, oh dia mau nanya, tapi dia belum ngetik. Belum ngetik. Katanya Silahkan. nggak boleh. Oke, tanya-tanya aja Nah, lah. sambil Gitu. dia ngetik, saya mungkin kasih pesan begini. Yes. Nah, kalau buat saya sih, yang pertama pesannya jelas, saya bukan admin gereja palsu itu. Tapi yang kedua, ada hal yang lebih urgent yang perlu kita pikirkan adalah generasi gereja ke depan gitu kan. Generasi gereja ke depan itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita bagaimana caranya supaya mereka ini bisa tetap mengenal kekristenan, lalu kemudian tetap bisa membangun gereja Tuhan. Nah, itu yang perlu. Kita butuh kreativitas, kita butuh pemahaman juga, kita butuh hikmat dari Tuhan. Pokoknya kita harus sebisa mungkin mulai proaktif dan mulai terbuka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Saya sih cuman berpikir begitu aja sih. Jangan juga langsung anti apa segala macem, ya kan? Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang, misalnya gini, oh dari gereja palsu nggak begini-begini segala macem. Kalau buat saya bikin sebanyak mungkin konten untuk mengcounter, ya kan? Minimal konten itu didengar oleh lokal church kita, seperti apa. Tapi jangan bikin konten yang mengcounter tapi kemudian mengintimidasi jemaat. Karena ada beberapa anak muda yang pernah sharing sama saya juga, ketika
ketika dia bertanya, tapi kemudian konten yang dia terima dari pemimpinnya adalah mengintimidasi gitu. Jadi Ya, akhirnya mereka kurang efektif kehilangan ya. Dia kehilangan mesti belajar kehilangan trust juga. penyampaian. Hmm, Nah, oke. jadi itu sih. Nah, ini pertanyaan ini Kak nih. Silakan Apakah bro, pengajaran dibaca dan ini dari dijawab. Bang Yelsom? Apakah pengajaran yang salah memang harus ada agar dapat dibuktikan salah dengan membandingkan pengajaran yang benar? Ataukah bisakah pengajaran salah itu ditekan? Contohnya teologi kemakmuran. Jadi begini, kalau saya ditanya sih, apakah pengajaran yang salah itu memang harus ada? Pengajaran yang salah, definisi salah dan benar itu apa gitu kan? Itu dulu yang perlu dipikirkan. Kalau definisi benar dan salahnya itu menurut anggapan seseorang jadinya subjektif. Nah, tapi yang perlu dipikirkan adalah gini, kalau saya mau melihat pengajaran itu salah atau tidak, itu fokus atau arah pengajaran itu kemana, itu aja. Bagaimana dia, saya nggak memihak Calvin, Armenian, apa, nggak. Selama fokusnya itu bukan ke Kristus, tapi fokusnya ke diri sendiri, maka pengajaran itu buat saya salah, gitu. Jadi, contoh, bicara soal penderitaan, kayak di kitab Ayub. Kitab Ayub itu, kita sering pakai itu sebagai berita atau sebagai pengajaran bahwa Tuhan menolong apa segala macam. Padahal pesan di kitab Ayub itu bicara soal orang benar sekalipun bisa menderita loh, bisa diizinkan Allah menderita. Nah, itu bicara soal Allah gitu, bicara soal Allah yang punya kedaulatan, Allah yang punya otoritas dalam hidup, dalam Allah punya kedaulatan dalam segala, dalam kehidupan, dalam secara manusia. Jadi Ayub tuh sedang bicara seperti itu. Nah, tapi persoalannya kan yang sering dipakai dari kitab Ayub kan adalah kita mengcopy paste apa yang ada di kitab Ayub lalu kita fokuskan ke diri kita. Padahal mah bukan itu message-nya. Gitu. Nah, selama pengajaran itu berhenti di diri kita, selama kita pakai Alkitab itu berhenti untuk di diri kita, bukan berarti nggak boleh. Tapi kalau berhenti sampai di diri kita, buat saya itu pengajaran yang salah. Tapi kalau Oke. kita teruskan terus sampai pusatnya kepada Allah, itu pengajaran yang benar. Jadi kalau standarnya benar itu ya kalau dibilang benar menurut Alkitab, saya setuju, benar menurut Alkitab. Tapi kan ada beberapa pengajaran case yang ketika dia mengatasnamakan Alkitab atau menganggap pengajaran dia Alkitabiah, tapi sebenarnya itu bukan belum tentu Alkitabiah gitu kan. Jadi ada banyak contoh gini. eh, Contoh pengajaran soal eh, golongan A merasa paling benar dengan teologianya, paling murni. Tapi lalu kemudian melihat picik golongan yang lain, seolah-olah golongan yang lain itu salah apa segala macam. Padahal kalau ditarik benang merahnya, ternyata dari teologi dari golongan yang A dan golongan yang B itu sama-sama mengedepankan Tuhan dalam hidupnya. Dan buat saya itu tuh udah jadi friksinya. Jadi buat saya itu sebenarnya nggak perlu dipertengkarkan, nggak perlu diperdebatkan. Itu aja sih. Selama standarnya itu berhenti sampai di diri kita itu salah. Nah, kalau misalkan standarnya benar sesuai Alkitab yang mana gitu kan, Alkitab yang bagaimana yang harus kita lihat. Jadi kita yang harus bisa. Nah, itu. Yes, yes. Uh, Soal pengajaran antara benar dan salah, mungkin kita bisa bicarakan itu sebagai sebuah topik ya. Itu topik luas banget. Betul. Kita mungkin hanya menyentuh prakatanya aja ini. Nanti kita akan bicarakan lagi soal pengajaran yang benar dan salah. Oke, sepertinya itu dulu. Terima kasih Bang Saud sudah hadir, nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada nih kayaknya. Ini kan standar benar surat Alkitab lah. Oke, standar biasanya dua. Standar samping sama standar berdiri. Benar juga nih. Standar biasanya ada dua. Oke. Ada tiga, Pegang satu apa lagi tuh? pulpen. Apa? Ada tiga, satu lagi pulpen. Ya, 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 ya. Standar itu satu lagi pulpen, benar juga. Oke, thank you banget semua yang udah Thank you, hadir Kak. di dalam apa ngobrol-ngobrol cantik kita pada malam hari ini. Semua yang udah menyimak, thank you banget. Bukan hanya kita yang mungkin kita berharap bahwa diskusi kita ini jadi berkat buat kamu, tetapi kehadiran kamu juga jadi berkat buat kita.
jadi support buat kita, jadi kekuatan buat kita juga. Thank you banget semua yang udah join pada malam hari ini. I wish you semua diberkati Tuhan, sehat selalu, dapat melalui pandemi ini dengan Men. sehat, survive di dalam pandemi ini, survive dalam kesehatan, survive juga dalam ekonomi ya. Men. Oke, thank you banget semua udah bergabung. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless, thank you bro, bye.